rasisme. Rasisme adalah masalah rasial yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat multikultur di seluruh belahan dunia. Rasisme berkembang pesat di suatu negara seiring berkembangnya teknologi dan perdagangan yang mengakibatkan berkembangnya tingkat kemajemukan dalam negara tersebut. Tindakan-tindakan rasisme terjadi di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Dan hal ini merupakan fenomena yang selalu ada dan dapat berdampak buruk. Dengan itu, kami akan menjelaskan bagaimana perspektif Islam terhadap rasisme. Pada praktiknya, bukan berarti umat Islam terbebas dari virus-virus rasisme. Ada banyak sekali di antara kita yang secara sadar maupun tidak sadar berperilaku rasis terhadap orang dengan warna kulit yang berbeda, menganggap orang dengan ras tertentu lebih tinggi ataupun lebih baik, ataupun melihat kepada identitas pribadi alih-alih argumen ketika berbeda pendapat. Tidak usah jauh-jauh, berapa banyak di antara kita yang gagal membedakan Tiongkok sebagai negara dan juga orang Tionghoa sebagai sebuah identitas yang kompleks ketika membicarakan isu tertentu. Argumen-argumen rasis terhadap suku bangsa tertentu kerap muncul di grup WhatsApp, ceramah di masjid, hingga membicarakan di warung kopi atau angkringan hanya karena kita tidak suka dengan satu dua elit politik yang berasal dari ras tertentu. Atau sebagaimana dengan cukup baik diulas oleh Amrina R. Wijaya setahun silam, berapa banyak di antara kita yang menganggap orang Papua tidak beradab hanya karena mereka menggunakan pakaian adat di dalam kelas atau ketika berdemonstrasi. Kita tidak perlu mengulas dulu aspirasi politik mereka, namun kita perlu melakukan kritik diri terhadap cara pandang kita kepada mereka dengan suatu yang kita anggap berbeda dari kebiasaan kita. Bukan hanya di Indonesia saja terjadi marak sekali rasisme, sebagaimana gerak Black Lives Matter di Amerika ataupun Papuan Lives Matter telah melakukan segenap resiko yang harus mereka terima. Dan umat Islam juga tidak terbebas dari kritik tersebut. Meskipun Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita pedoman untuk tidak memandang rendah manusia berdasarkan warna kulit. Banyak wacana rasisme yang muncul justru dibalut dengan napas agama, mulai dari memandang orang lebih tinggi hanya karena orang dengan ras tertentu, sampai menolak hal-hal tertentu karena dia dianggap non-muslim dan mendakwahkan agama-agama lain. Tindakan rasisme yang terjadi di Amerika Serikat baru-baru ini kian menambah daftar sejarah panjang perbuatan rasisme di negara Donald Trump tersebut. Belum lagi tindakan-tindakan rasisme yang dialami oleh penduduk dunia yang tidak terekspos di sosial media atau di media-media lain. Tentu hal semacam ini tidak dikenal dengan Islam. Mungkin pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam yang terbentang berabad-abad, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada titik inilah kritik diri terhadap praktik rasisme yang sadar maupun tidak sadar telah kita lakukan menjadi penting sebelum melakukan kritik terhadap rasisme di negara lain. Dalam konteks itulah kemudian ayat-ayat dibacakan oleh delegasi Irak di Bandung pada tahun 1955 menjadi punya arti penting. Problem atau masalah rasisme bukan sekadar masalah diskriminasi atau hierarki rasial terhadap satu atau dua kelompok. Rasisme punya dimensi dengan skala yang lebih besar, dikemas untuk tujuan yang kental, dimensi ekonomi dan politiknya. Di masa lalu, rasisme tidak terpisahkan dari kolonialisme dan ekstraksi terhadap kekayaan di negara jajahan. Tidak terpisahkan juga dari upaya mendudukan kawan di tampuk kepemimpinan dengan alasan-alasan yang primordial. Banyak sekali contoh rasisme di zaman sekarang maupun di masa penjajahan. Bahkan dalam Islam pun, pada zaman Rasulullah SAW, ada kisah yang paling legendaris soal rasisme adalah soal adanya seorang lelaki bernama Bilal al-Habsyi atau Bilal bin Riyah atau juga Ibnu Rabah yang hidup sekitar tahun 580 hingga 640 Masehi. Dia adalah seorang budak berkulit hitam di Habsyah
dari Habsyah yang sekarang yang disebut dengan Ethiopia. Ia masuk Islam ketika masih diperbudak, maka dari nama ini dikenal sebutan Bilal al-Habsyi itu. Bagi Bilal yang seorang kulit hitam dan berstatus seorang budak, tentu menjadi Islam kala itu merupakan beban yang berlipat-lipat. Saat itu, ajaran Islam dimusuhi orang elit di Mekah. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri seakan menjadi musuh bersama mereka karena dianggap sebagai orang yang mengganggu eksistensi mereka di kawasan itu. Seperti Abu Jahal yang masih kerabat Nabi sendiri misalnya, terang-terangan mengaku tak mau memeluk Islam, bukannya karena ajaran tak benar, melainkan karena menganggap ajaran ini menjadi ancaman bagi posisinya sebagai elit Quraisy. Juga paman Nabi sendiri, Abu Thalib, yang meski tidak memeluk Islam dan tak menghalangi penyebaran Islam, tampak enggan masuk Islam karena salah satunya dirinya itu termasuk elit Mekah. Maka praktis, ajaran Islam pada awal sebagian besar diikuti oleh kalangan biasa atau hanya dipeluk sangat kecil dari kalangan elit. Nabi Muhammad sempat mengistilahkan pada awal Islam datang layaknya sesuatu yang asing, dan nanti di akhir zaman, Islam sebelum kiamat akan menjadi ajaran yang dianggap asing pula. Maka bisa dibayangkan beban lelaki berkulit hitam ini sekaligus budak yang bernama Bilal. Pilihannya memeluk Islam membuat majikannya mengamuk. Dia disiksa, dipukuli pakai cambuk, dan dijemur di tengah padang pasir yang sangat panas. Dan ini dilakukan berulang-ulang karena Bilal tetap teguh kepada kepercayaan barunya. Ketika disiksa, Bilal tak pernah mengeluh. Mulutnya terus menyebutkan kalimat ahad, 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 dan tetap berkata bahwa dia percaya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Penyiksaan Bilal ini sempat terdengar oleh sahabat Nabi, Abu Bakar. Dia meminta agar sang majikan menghentikan penyiksaan terhadap Bilal. Sang majikan itu setuju, asalkan status budak Bilal ditebus dengan sejumlah uang sebagai pertanda Bilal menjadi orang merdeka. Abu Bakar pun sepakat, dan ia kemudian membayar uang tebusan itu. Bilal kini menjadi orang yang bebas. Setelah bebas, Bilal makin dekat kepada ajaran Islam. Bahkan dia bergaul begitu akrab dengan keluarganya. Anak-anak Rasulullah pun sangat dekat kepadanya. Apalagi Bilal itu mempunyai kemampuan dan tugas khusus dari Nabi Muhammad sebagai pelantun suara azan atau yang biasa disebut dengan muazin. Hubungan Bilal dan Nabi Muhammad itu sangatlah akrab. Akrabnya hubungan Bilal yang berkulit hitam ini dalam sebuah riwayat sampai masa setelah Rasulullah wafat. Akrabnya hubungan Bilal yang berkulit hitam ini dalam sebuah riwayat sampai masa setelah Rasulullah wafat. Keluarga Nabi sempat kebingungan. Karena begitu Rasulullah wafat, Bilal tiba-tiba menghilang, bahkan tak ada di Madinah. Mereka merasa kehilangan Bilal karena pada saat terakhir sholat berjamaah bersama Rasulullah, Bilal lah yang diminta langsung untuk mengumandangkan azan. Dan setelah dicari-cari, ternyata Bilal itu menyendiri di luar kota Madinah. Ketika ditanya mengapa bersikap seperti itu, Bilal mengatakan hatinya hampa karena sudah tidak ada lagi Rasulullah. Saya sedih menyendiri karena Rasulullah wafat. Rasanya sepi sekali, katanya. Mendengar pernyataan tersebut, kedua anak Rasulullah menangis terharu. Bilal kemudian dibujuknya pulang, dan sesampai di rumah Rasulullah yang sekarang berada di kawasan Masjid Nabawi, Bilal kemudian diminta untuk mengalunkan azan ketika waktu sholat tiba. Nah, ketika mendengar suara lantunan azan, warga Madinah terkejut. Mereka yang awalnya tengah asyik berdagang, melakukan aktivitas keseharian mereka, segera ke Masjid Nabawi untuk sholat sekaligus melihat Bilal yang sudah pulang. Mereka semua terharu mendengar alunan suara azan yang sangat merdu dan khas. Bilal yang berkulit hitam dan pernah menjadi budak, ternyata di kemudian hari ini menjadi manusia layaknya permata.
karena iman, sikap, dan keunggulan suaranya dalam melantunkan azan. Dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan tadi, ternyata dalam ajaran agama Islam sendiri, tindakan rasisme itu merupakan tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Dikarenakan betapa buruknya tindakan rasisme ini, sampai terdapat prasasti dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan 11 yang mengharamkannya. Bunyinya sebagaimana berikut. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Dan pada ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut dengan mengutip sebuah hadis Nabi yang bunyinya sebagai berikut. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis tersebut kemudian dijelaskan pula oleh Ibnu Katsir, yaitu menghina dan merendahkan manusia adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa tindakan rasisme merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan lebih luas lagi, rasisme tidak dibenarkan dalam agama apapun. Ketika membincang persoalan rasisme, penulis jadi terpikirkan kembali dengan gagasan pemikiran atau konsep pluralisme. Secara jujur, justru konsep pluralisme ini yang dibenarkan Al-Quran. Konsep ini terdapat di dalam ayat yang mengartikan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." Terkait dengan larangan rasisme selain perbedaan gender, khususnya yang berhubungan pada masalah perbedaan warna kulit, seperti pada beberapa contoh tadi. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengajarkan kepada kita agar tidak membanding-bandingkan warna kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepadanya, "Perhatikanlah, sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah, dan tidak juga lebih baik dari orang yang berkulit hitam, kecuali jika kamu melebihi mereka dalam bertakwa." Hadis riwayat Ahmad. Tentu hal semacam ini tidak dikenal dalam Islam. Mungkin pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam yang berbentang berabad-abad, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pada titik inilah kritik diri terhadap praktik rasisme yang sadar atau tidak sadar telah kita lakukan menjadi penting sebelum melakukan kritik terhadap rasisme di negara lain. Saatnya rasisme terselubung ini juga dikritik dengan jujur, dikupas dimensi materialnya, dan dilihat sebagai problem mendasar umat Islam hari ini. Hal ini bukan untuk menghilangkan keagungan Islam. Berbalikan dari itu, mengkritik rasisme yang terjadi hari ini adalah bagian dari semangat dan nilai Islam yang kita laksanakan sehari-hari. Demikianlah Islam sangat menolak rasisme. Semua perbedaan itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat bagi kita dengan saling mengasihi, bukan menjadi laknat, saling mencaci, dan pada hakikatnya semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, baik yang kulitnya putih, sawo matang, coklat maupun hitam. Hanya ketakwaanlah yang membedakan antara satu dengan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Jika kita renungi, maka bisa dibilang ayat di atas merupakan antitesis dari ayat pelanggaran tindakan rasisme. Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, dengan beraneka macam, warna, bentuk, karakter yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sudah merupakan sunatullah bahwa kita terlahir dalam kondisi beragam di dunia ini. Maka, ketika kita merasa bahwa ras atau suku kita lebih tinggi dan terhormat daripada ras atau suku lain, bukanlah rasisme adalah tindakan yang mengingkari sunatullah. Dari awal sejarah Islam memandang penuh bahwa perbedaan warna kulit, suku bangsa, jenis kelamin manusia itu hal biasa. Bahkan ada ayat Al-Quran yang sangat terkenal mengenai persamaan manusia yang kurang lebih berbunyi bahwa manusia itu terdiri dari bersuku-suku, bahasa, warna kulit, perempuan, lelaki, atau semua hal yang lain yang berbeda. Islam di sini mengajarkan semua perbedaan itu tak menjadi soal karena yang dipandang di hadapan Allah hanya sisi ketakwaan belaka. Demikian ceramah yang dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.